Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita memuliakan Tuhan melalui ibadah rumah tangga Nuansa Pelkat Gerakan Pemuda di rumah masing-masing bersama keluarga secara daring pada hari Rabu 2 Desember 2020. Mari serahkan hati dan pikiran kita kepadanya agar doa dan kidung yang kita panjatkan berkenan kepadanya. Dan Tuhan senantiasa melingkupi kita dengan berkat-Nya. Suatu hal duniawi sangat memikat hati seluruh manusia, terutama pemuda. Kita terus tergiur untuk mengikuti suatu hal yang sama dengan dunia. Walau kita sering datang beribadah, tetapi hal tersebut bukan menjadi jaminan bahwa kita akan hidup sepenuhnya mengikuti Kristus. Memikul salib dan menyangkal dunia. Mulut dan lidah kita bisa mengakui bahwa kita adalah pengikut Kristus, tetapi hati dan pikiran kita sering bertindak sebaliknya. Sering juga kita melihat orang yang berbuat satu kesalahan merupakan seseorang yang sangat berdosa, tanpa berkaca pada diri kita sendiri dan tanpa melihat pandangan Yesus kepada orang berdosa. Seringkali kita langsung menutup diri terhadap orang yang melakukan suatu kesalahan. Berbeda dengan Yesus yang mengayomi dan merangkul orang berdosa untuk hidup dalam jalan kebenaran. Sering juga kita gagal merangkul seseorang untuk tetap di jalan kebenaran dan mengikuti Kristus. Saat merangkul, terkadang kita pun malah membawa orang untuk mengikuti hidup duniawi. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan di dalam persekutuan ini dengan menyanyikan nada syukur bagi kemuliaan nama-Nya. Mari bernyanyi sertaku, nyanyikan haleluya, amin. Mari bersoraklah, muliakanlah Tuhanmu. Mari berdoa sertaku, yakinlah Tuhan Yesus hadir. Dia selamanya sumber kurnia, pujilah. Pujilah atas karyanya, pujilah Dia yang menang, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Mari gembira sertaku, kitalah anak-anak Allah dan ahli warisnya dalam putranya, pujilah. Jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk memanjatkan doa kepada-Nya. Allah Bapa Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hari-hari yang telah kami lewati. Tiada henti-hentinya berkat-Mu selalu dilimpahkan kepada kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dan bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini kami bersujud di hadirat-Mu untuk kembali merenungkan firman sebagai suluh langkah hidup kami. Kiranya Engkau yang senantiasa mengurapi dan memberkati hati dan pikiran kami, sehingga ibadah yang kami lakukan ini senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Mazmur berbalasan
dari Mazmur 72 ayat 9 sampai 11. Saya akan membacakan kata-kata yang dicetak lebih ke depan dan jemaat sekalian yang dicetak lebih ke dalam. Mazmur 72 ayat 9 sampai 11. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau Membawa persembahan-persembahan, kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti, kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, tetap teguh, tetap teguh. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama sejenak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Allah. Sebelum kita berdoa, persiapkan dulu bahan bacaan kita dari Injil Matius pasal 9, Injil Matius pasal yang ke-9, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Mari sekarang kita berdoa. Bapa, terima kasih kami mendapat kesempatan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami oleh Roh-Mu agar kami mengerti maksud-Mu, dan urapi hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Menghormati firman Allah, mari kita berdiri. Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Demikian kesaksian Alkitab. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Matius 9 ayat 9 sampai 13 yang berbunyi demikian. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara silakan duduk. Tema kita dalam Sabda Guna Krida yaitu ikutlah aku. Kata aku yang pertama A-nya huruf besar, itu berarti Yesus. Bukan ikutlah aku yang kedua A-nya huruf kecil,
Itu berarti diri kita. Kalau kita lihat tema ini jelas yang mau ditekankan adalah kita semua ikut Yesus. Bukan ikut aku, artinya diri sendiri. Berarti di sini kita bukan mengikuti kemauan kita. Masing-masing kita punya banyak kemauan, banyak keinginan. Salahkah? Nggak salah punya keinginan kemauan. Tapi tentu setiap keinginan dan kemauan itu harus kita perhatikan baik-baik. Kita lihat baik-baik apakah keinginan atau kemauan kita itu baik apa enggak. Ya. Lalu apakah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah itu kira-kira seperti itu kalau namanya keinginan aku kan. Macam-macam keinginan dalam diri kita. Ya kita masing-masing yang tahu. Tapi tentu penekanan di sini adalah tentang kata ikutlah aku. Artinya ikutlah Yesus. Nah tentu ada dua hal paling tidak yang kita lihat. Saya pertama membahasnya tentu di ayat yang ke-12. 11 dan 12 sebenarnya ya. Jadi di ayat 11 katakan gini. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus. Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Itu artinya gini. Pada masa itu pemungut cukai itu dianggap orang berdosa. Termasuk ya pelacur, semualah. Yang menurut ukuran, karena yang bisa mengukur pada saat itu, yang bisa menilai sesuai dengan tradisi Yahudi saat itu adalah pemuka agama Yahudi. Jadi seolah-olah dia menunjuk, oh sini berdosa, pemungut cukai berdosa. Anda kerjain itu, Anda berdosa. Lalu yang ngomong itu pemuka agama Yahudi seolah-olah aku nggak berdosa, gitu. Jadi aku nggak perlu mengaku dosa, gitu kira-kira ya. Tapi Yesus bilang begini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ayat 13, yang kukehendaki ialah belas kasihan. Jadi kita lihat di sini, Yesus katakan lagi, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi yang pertama kita lihat ya, Yesus datang bukan untuk orang benar, maksudnya begini, orang yang merasa dirinya benar. Apakah kita termasuk orang yang merasa diri benar? Tapi itu kan perkataannya merasa, artinya menurut kita, bukan menurut Tuhan. Padahal kita semua tahu bahwa kita adalah orang berdosa. Jadi penekanan di sini, Yesus datang memang untuk orang berdosa. Siapa saja yang dinilai oleh para pemuka agama Yahudi saat itu orang berdosa, ya aku datang buat mereka. Karena mereka dianggap orang yang sakit. Mungkin sakit secara rohani. Jadi mereka perlukan tabib. Ya Yesus adalah tabibnya. Saudara yang kekasih, kita lihat di minggu-minggu Advent ini Yesus datang memang untuk orang-orang yang tahu persis dan sekaligus meyakini aku orang berdosa. Jadi jangan kita tutupi dengan kesombongan kita, aku enggak berdosa. Lalu nunjuk, oh si anu, bapak anu, ibu ini berdosa, enggak. Kan dalam hidup berjemaat juga begitu kan. Pak jangan bergaul sama itu, kenapa dia orang berdosa, orang enggak benar. Apa Anda orang benar? Jadi Allah dalam Yesus tidak pernah mengajarkan kita menjadi hakim bagi sesama kita. Bukan itu. Tapi biarlah kita meyakini, tahu, sadar bahwa aku orang berdosa. Aku mengharapkan belas kasihan Tuhan. Berapa besar pun dosa kita, Allah dalam Yesus mampu mengampuninya. Yang penting kita datang dengan rendah hati, dengan hati yang terbuka, Tuhan kasihanilah aku. Allah ingin memberikan belas kasihannya untuk pengampunan kita. Nah Bapak Ibu yang di rumah yang mendengarkan ini, perhatikan baik-baik. Jadi jangan bilang, Pak aku orang berdosa jadi aku nggak layaklah ke gereja, nggak layaklah menyanyi untuk Tuhan. Enggak, memang kita semua orang. Jadi kalau kita yakin bahwa kita orang berdosa, bagus. Itu artinya ketika roh Tuhan menjamah hati kita membuka hati, ya Tuhan aku orang berdosa. Hanya Roh Kuduslah yang bisa menyentuh hati kita, membuat kita sadar penuh aku orang berdosa. Nah kalau Bapak Ibu telah yakin, kita semua telah yakin kita orang berdosa, Yesus mengulurkan tangan kasih-Nya. Datanglah, jangan menunda, datanglah. Nah yang kedua, ungkapan tadi, ikutlah aku. Jadi setelah kita datang pada Tuhan, kita tinggalkan masa lalu kita yang gelap, masa lalu kita yang jahat, ya kan. Kalau kalian anak muda, ya, suka mabok-mabok gak nih? Suka minum anggur, nungguin anggur sisa perjamuan, minum sampai miring sana, miring sini. Nah, gak boleh lagi gitu. Dari muda, ikut Tuhan, itu penting. Ya kan, dulu jahat, bapak-bapak juga dulu jahat, suka mabok. Jangan mabok lagi, bikin malu aja, bikin malu anak istri, bikin malu cucu.
Kalau udah punya cucu kan kasihan. Oh, opamu itu ya yang tukang minum-minum tuh ya. Nah, kan malu kan, kasihan. Mau dicap ya keturunan tukang mabok, nggak mau kan? Tapi yang sering bikin ulah kita sendiri. Kita menghancurkan harga diri kita. Padahal Tuhan sudah mengangkat harga diri kita. Kita kan orang nggak punya harga diri. Kenapa Pak? Iya karena kita menyerahkan hidup kita pada dosa. Itu nggak punya harga diri itu. Nggak tahu malu. Tapi setelah Tuhan mengaruniakan belas kasihannya. Nah, tadi kan dikatakannya. Sekarang kita harus ikut Tuhan. Mengambil keputusan itu keputusan pribadi dari pemungut cukai bernama Matius, kebetulan namanya Matius. Keputusan pribadi ikut Tuhan, aku ikut Tuhan. Jadi kalau sudah mengambil keputusan ikut Tuhan, harus meninggalkan yang lama. Nah di minggu Advent ini itu kita nggak menantikan Yesus yang lahir lagi sebagai bayi, nggak ada nggak ada lagi. Kita dipersiapkan oleh firman Allah untuk ikut Tuhan terus apapun yang terjadi, meninggalkan masa lalu kita yang gelap itu. Tuhan sudah berbelas kasihan pada kita. Kita sedang dipersiapkan oleh firman Allah. Menjelang kedatangan Tuhan kembali sebagai Raja. Artinya sebagai penguasa alam semesta ini. Dan sebagai hakim. Jadi masing-masing kita akan dihakimi. Gak bisa minta tolong siapa-siapa. Tidak, dia hakim yang adil. Maka kita gak boleh menghakimi orang lain. Hanya Tuhanlah hakim yang adil. Nah firman Allah ini bagaikan alat di tangan Tuhan untuk menghakimi kita masing-masing. Anda telah diampuni. Apakah Anda sungguh-sungguh ikut Tuhan? Mulai dari yang paling tua, jangan merasa pengalaman, jangan merasa udah hebat. Nggak ada orang hebat di sini. Ikut Tuhan, pikul salib. Nah kalau ikut Tuhan, Yesus kata pikul salib. Ya menyangkal diri dulu, menyangkal diri maksudnya gini. Kita nggak lagi mengikuti kemauan kita. Nih tadi bilang ikutlah aku, nggak lagi kemauan kita. Itu maksudnya menyangkal diri. Lalu pikul salib, ada saat-saat kita menderita. Kalau sedang menderita mencobaan, jangan putus asa, jangan kecewa. Lo sakit udah lama nggak disembuh-sembuhkan, jangan putus asa. Ya kan, kesulitan dalam usaha, jangan putus asa. Pokoknya ikut Tuhan terus. Yesus katakan pikul salib, tapi ikut aku. Nanti Tuhan kasih jalan keluar, Tuhan berikan pertolongan. Tidak akan pernah rugi kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Nah jemaat, mulai dari paling tua sampai yang paling muda, ikut Tuhan dengan benar ya. Nanti kebenaran firman Allah kita alami sendiri, bukan cerita orang, kita alami sendiri. Orang yang ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh rendah hati, setia, dia pasti diberkati. Dia, kalau dia punya keluarga, anak cucu, diberkati oleh Tuhan. Tapi sebaliknya, setelah menerima belas kasihan Tuhan, hidup kita nggak mau ikut Tuhan, setiap orang ada upahnya. Tanam kedagingan, upahnya adalah kebinasaan. Tanam kebaikan, keinginan roh, maka upahnya adalah hidup yang kekal. Camkan baik-baik ya. Minggu Advent ini kita diingat oleh firman Allah. Kiranya Bapak Ibu Saudara dan saya sungguh-sungguh ikut Tuhan sampai pada kesudahannya. Apapun yang terjadi saat ini maupun yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendakmu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Bapa, terima kasih untuk berkat yang masih Engkau beri hingga hari ini. Bapa, saat ini kami menaikkan doa bagi bangsa dan negara kami,
khususnya pemerintah, baik dari tingkat pusat hingga tingkat terkecilnya. Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa beri hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, sehingga dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam membangun negeri ini. Berkati juga negara kami di tengah pandemi saat ini, agar bangsa kami dapat senantiasa dilindungi dalam tangan kasih Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Allah Bapa, kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi ini, khususnya GPIB Jemaat Petra Bogor di tengah tugas dan pelayanannya, agar melalui persekutuan ini kami dapat menjadi berkat bagi sesama. Engkau berkati juga jemaat kami yang mungkin sekarang ada yang mengalami kelemahan fisik, Tuhan yang senantiasa pulihkan. Bagi jemaat yang bersekutu di tengah bertambahnya usia atau berkat lainnya, Tuhan yang senantiasa sertai dengan kesukaan yang melimpah di dalam Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi proses renovasi gedung gereja yang tengah berjalan. Engkau yang senantiasa berkati dan lancarkan agar segala prosesnya dapat berjalan dengan baik. Tuhan berkati juga jemaat dan partisipan yang turut aktif berpartisipasi dalam pembangunan ini. Engkau saja Tuhan yang boleh lipat gandakan sukacita dalam memberi, agar pemberian jemaat-Mu ini bukan untuk hormat kami, melainkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Engkau terus sertai persekutuan kami, agar dapat senantiasa memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberikan ungkapan syukur atas berkat dan rahmat Tuhan kepada kita selama ini. Seperti yang tertulis dalam firman-Nya, yaitu 1 Tawarikh 6, maksud kami 1 Tawarikh 16 ayat 29, yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kiranya persembahan yang jemaat berikan dapat menjadi berkat bagi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati. Sinari terang cara Tuhan mengasihiku, seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku,
jemaat, mari kita bangkit berdiri. Dengan ketulusan hati, kita menyerahkan persembahan yang telah kita berikan, agar dapat menjadi berkat untuk kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kembali kami naikkan syukur kehadirat-Mu yang kudus atas berkat yang boleh kami terima sampai hari ini. Tiba saatnya kami telah memberikan ungkapan syukur kami dengan memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Kiranya persembahan syukur kami ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat menopang pelayanan gereja-Mu. Engkau juga turut memberkati para pelayan-Mu dalam mengelola persembahan ini, agar senantiasa berhikmat dan bijaksana, sehingga hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih, kita masuk pada bagian pengutusan. Mari kita berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita kembali kehidupan kita masing-masing dengan mengaktualisasikan apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terlahir di dunia untuk tetap berada dalam jalan kebenaran, mengikut Kristus bukan dunia, seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 2 yang menyatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita berdiri memuji Tuhan dari Gita Bakti 116 bait 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah
berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.